Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fatur Rahman dari kelas Hukum 2019B Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas proposal yang telah saya buat yang berjudul Upaya Kepolisian dalam Penegakan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Yogyakarta. Latar belakang dari pengajuan proposal yang telah saya ajukan kepada Bapak dosen yang berisikan tentang salah satu kasus hukum di Indonesia yang masih menunjukkan angka cukup tinggi, yaitu tindak pidana penganiayaan. Hal ini dibuktikan dengan data kriminalitas yang mencatat jumlah kasus penganiayaan ringan sebanyak 9.580 kasus dan penganiayaan berat mencapai 3.769 kasus di tahun 2018. Beberapa aturan telah diterapkan di Indonesia dalam mengatasi pidana penganiayaan tersebut. Hari ini tertuang dalam pasal 351 ayat 1 KUHP secara rinci. Pengaturan hak-hak korban penganiayaan tidak sebatas yang diatur dalam KUHP pada hak atas ganti kerugian. Perkembangan hak-hak korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga meliputi hak perlindungan maksimal dan membuka akses seluas-luasnya untuk memperjuangkan haknya yang telah dicederai akibat tindak pidana tersebut. Namun pada penyelesaiannya perkara tindak pidana di lapangan seringkali hukum berpihak kedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan hak-hak korban diabaikan. Kasus yang sering terjadi adalah menjadi hak korban hanya saksi ganti kerugian yang merupakan suatu saksi yang mengharuskan seseorang yang telah melakukan tindak kerugian orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang kepada yang dirugikan, sehingga kerugian yang dialami dan terjadi dianggap tidak pernah kemudian dalam perkembangan saksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata namun telah masuk ke dalam hukum pidana. Contoh kasus yang belum lama terjadi yaitu peristiwa yang bermula dari tersangka dan bapaknya dengan datang berkorban untuk menanyakan kepada korban mengapa setiap tersangka bertemu dengan korban selalu dimarahi oleh korban. Kemudian pada saat di rumah korban, pada saat bapak tersangka berbincang-bincang dengan korban, saat itulah tersangka menendang hidung korban dan memukuli korban dengan potongan bambu yang dibawanya ke punggung korban. Akibat tidak kejahatan penganiayaan, korban mengalami luka di bagian hidung dan lecet-lecet di dekat tangan korban. Lalu polisi di sini memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan serta pengayoman kepada warga masyarakat dan pelayanan dalam rangka terjaganya Kamtibnas yang secara gamblang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian berperan penting dalam mencegah maupun mengatasi segala bentuk tindak pidana kekerasan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, terutama masyarakat di wilayah kota Yogyakarta. Untuk menyimpulkan, di sini saya akan sedikit menjabarkan menggunakan rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya mendapatkan dua pilihan. Satu, apa faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan di wilayah hukum polsek tersebut? Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak penganiayaan di wilayah polsek tersebut? Lalu tujuan dari penelitian di sini saya juga mendapatkan dua. Satu, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penganiayaan di wilayah hukum polsek setempat, dan kedua untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak penganiayaan di wilayah hukum polsek setempat. Lalu di sini saya langsung menuju penganalisa data atau kesimpulan. Data yang diperoleh
dalam penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berpikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan. Setelah itu dibuat kesimpulan berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari analisis ini dipaparkan secara deduktif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh suatu hasil penelitian yang bersifat deduktif kualitatif yang nantinya akan diartikan dalam kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Mungkin demikian video atau hasil dari proposal yang telah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.